Luar biasa, selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para pendongeng, selimut kabut. Optimisme, nah luar biasa. Sedikit canggung saya hari ini, karena ada atmosfer yang luar biasa masuk di area sini. Itu. Satu dilingkupi dengan suka dan satu dilingkupi dengan duka itu. Kok duka? Ya, pokoknya macam-macam lah ya, aku pikir gitu, karena hubungan tensinya baru kurang begitu. Artinya nggak bisa diprediksi. Baik, langsung aja, luar biasa. Hari ini saya kedatangan guest star yang mungkin di beberapa dekade atau berapa tempat itu mungkin sudah familiar ya. Termasuk saya itu agak bingung ini. Makanya saya hadirkan di sini untuk saya korek. Ya. Karena memang perlu tugas kurator itu untuk mencari informasi. Apakah valid atau hanya sebatas isu belaka itu. Oke, baik. Hari ini saya kedatangan Nona dari Jawa bagian timur dan kemudian sekarang sudah mendedikasikan untuk mendharma baktikan sebuah seni untuk saya harus melakoni ini itu luar biasa. Ana Ratri ya, sugeng ya. Selamat sore. Selamat sore, luar biasa. Saya berkesempatan hari ini cukup mengaruh lah, artinya cukup apresiasi ya, kan? Cukup effortnya luar biasa. Oke, baik. Langsung ngobrol aja. Jadi memang sengaja saya undang ke sini itu programnya nggak terlalu formal banget. Kita bisa sharing, kita bisa tukar pengetahuan. Syukur-syukur bisa memberikan sebuah energi yang baik untuk kreasi. Oke, silahkan. Saya mau ditanyain apa? Kok saya jadi ikut-ikutan deg-degan ya? Oh gitu. Kayak diinterogasi apa Interogasi. ini? Gitu. Memang sewaktu-waktu memang harus ditangkapkan dengan sebuah interogasi tadi di situ. Nah gini, saya nyuplik dari berapa profil tadi. Ya kan lebih spesifiknya kalau kita ngomong masalah kesenian itu berarti kalau yang saya hadirkan guest star hari ini kan lebih ke spesifiknya lebih ke seni peran ya berarti ya. Seni peran. Pokoknya kalau udah malang melintang ya di dunia seni peran itu ya. Sedikit mungkin bisa menambah ngasih informasi lah gitu. Ya, kalau awalnya itu Nawa itu masuk ke Jogja itu memang sekolahnya di seni peran. Seni peran. Ya, Akademi Seni Drama dan Film. Kemudian bergelut di seni peran itu saya bikin sanggar. Sanggar seni peran untuk difabel dan anak-anak. Oh, baik. Tapi pada perkembangan ke depan saya lebih sering juga atau bahkan lebih intensifnya di sastra. Baik. Ini yang menarik. Kenapa kemudian memilih sampai detik ini memilih sastra untuk menjadi penghidupan itu? Karena dunia sastra menurut saya ya absurd. Ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan ya. Sastra nggak bisa buat hidup loh mas kalau untuk saya. Cuman kan konteksnya mungkin ya. Bahkan ada jurusan di sastra, dan sebagainya gitu kan. Jadi mungkin bisa diinformasikan artinya itu apakah seandainya pun untuk kreasi itu memilih sastra atau memilih di bidang pertunjukan atau apapun itu bisa untuk memotivasi untuk supaya ada harapan lah itu. Jangan kemudian dibuat pesimis itu. Gini, menurut saya kalau ini dari dunia seni peran ya, seni peran itu kita pelajari. Kalau saya mendidik anak-anak, didik saya di sanggar, saya mengajari mereka seni peran bukan untuk menjadi seorang aktor, sama sekali bukan. Oke. Jadi saya menanamkan disiplin seni peran yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oh gitu. Modal awal dari seseorang bidang apapun itu adalah percaya diri. Mengawali semuanya. Jadi yang paling dasar itu adalah percaya diri dan pendidikan ini bisa dan sangat efektif apabila kita lakukan melalui seni peran. Seperti itu ya. Ya. Mungkin ada istilah perlu nggak dibedah secara metode ya. Karena seperti apa gitu. Karena kalau kembali ke dunia seperti itu salah satunya hubungannya dengan bakat. Iya kan? Seperti itu. Mungkin bisa di. Kalau metode berapa SKS? Ya. Ya mau dibuat durasi berapa SKS nggak masalah. Jadi gini, ada memang
teori-teorinya tentang hal itu, kemudian ada pelajaran yang melalui praktek. Itu saya dapat ketika di akademi dulu ya. Kemudian saya saya serap, saya sarikan sendiri, saya praktekkan sendiri ke anak-anak. Jadi bisa melalui game, bisa melalui observasi, dan bisa melalui langsung mereka pentas. Oh gitu ya. Gitu. Oke lah kalau kita runut lagi di belakang itu dulu oke ya, secara atmosfer juga support lah ya. Tapi kalau untuk hari ini kan banyaknya multidisiplin yang lain, terus kemudian banyak media sosial yang menunjang itu saya kira tergradasi mental dan banyak hal gitu, terkhusus di dunia seni peran itu. Nah ini yang jadi kendala mungkin ya, jadi tantangan untuk generasi saat ini. Itu gimana itu Bu Ana itu? Kalau menurut saya justru dengan gencarnya media sosial saat ini tuh justru sangat membantu loh. Oh gitu ya? Iya, karena banyak informasi yang mereka dapat, bahkan mereka bisa mempelajarinya dari media sosial gitu. juga. Tapi untuk terpaan tadi loh, yang saya tanyakan tadi terkait masalah isu mental tadi, karena itu kompleks kalau kita nggak masalah isu mental itu. Hubungannya ketika kita tuh banyak asupan dari media sosial itu, justru anak itu daya sama kesiapan mereka untuk menjadi lakon di situ itu iya kan? Maksudnya karena mereka lebih sering melihat sehingga mereka tidak keluar, masuk dia nggak keluar gitu kan? Seperti gitu. Apanya nih? Enggak, yang saya tanyakan tuh bagaimana kira-kira dengan kondisi saat ini? Media sosial itu menurut saya itu seperti pisau ya. Oh, dua mata pisau lagi. Iya. Terusnya. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi itu. Kalau kita mengambilnya secara positif ya kita mendapatkan sesuatu. Tapi kita nggak dapat apa-apa, cuma nonton doang ya nggak dapat apa-apa gitu. Kayak nulis itu kadang-kadang kita kalau lagi buntu kita baca sosmed. Dari curhatan teman kita jadi ada begini loh. Itu bisa menjadi apapun, bisa jadi tulisan apapun. Ada dua ya. Artinya kalau kita masuk di feel tadi di situ, itu agak dalam sih, harus mengikuti role proses yang panjang di situ. Kalau cuma mengharapkan media sosial, menurut saya kurang efektif itu. Ya, itu kan cuma salah satu aja. Pencarian kita kan banyak. Oh gitu. Tapi beda loh. Artinya kalau kita ngobrol-ngobrol masalah tentang dunia peran hari ini dibandingkan dengan di fase dulu, di masa-masa dulu gitu. Ini teman-teman belum tahu ya, artinya itu belum banyak yang mengerti terkait masalah progres di Asdrafi itu. Jadi di Jogja itu ada jadi semacam tempat kuliah gitu ya, tempat-tempat berkumpulnya sebuah akademisi, kumpulnya orang-orang seni semua pada orang seni teater. Ya, seni teater khususnya gitu. Asdrafi itu memang khusus teater semua ya? Jadi di Asdrafi itu ada keaktoran, ada penulisan, dan ada penyutradaraan. Kompleknya di seni pertunjukan lah ya? Tiga itu. Tapi apakah kemudian dari tiga itu si mahasiswanya dulu diajar di komplek itu? Iya. Oh, enggak penjuruan? Enggak. Oh, gitu. Semuanya harus belajar, Mas. Oh, harus belajar itu. Termasuk mempelajari tata teknik pentasnya, tata panggungnya, itu gitu ya. Lampunya itu kita semua belajar. Sampai ke tapi sekarang udah mulai masih ada nggak sih Asdrafi? Udah nggak ada. Oke. Jadi jangan daftar ke Asdrafi ya. Kalau mau belajar langsung sama Bu Ana aja. Bu Ana tahun berapa sih kita ngobrol? 91. 91 dan kalau ngomong tahun jadi ketahuan umurnya. Oh, berarti. Enggak, gini. Asdrafi itu terbentuk tahun berapa sih? Wah, tahun berapa ya? Masih ingat nggak tahun berapa gitu? 50 sekian lah itu. Udah lama ya di Asdrafi gitu. Terus terakhir off itu? Tahun 2000 sekian juga. Tahun 2000 itu masih ada. Oh, 2000 kan 2000 banyak di 2000 berapa ya? 2000 ya, berapanya itu saya nggak hafal. Gitu. Kan saya sudah nggak di situ. Generasi berapa berarti? Masuk di generasi berapa? Kalau 91 ya sudah 30 lebih ya? Enggak, generasi ke berapa? Apa 30 lebih? 30 lebih itu kalau dari 50 kan atau 40. Tapi kembali lagi bahwa saya ingat ya, parenting tadi, sebuah pendidikan tadi di masanya dulu itu memang secara mental luar biasa gitu. Jadi ketika masuk di seni itu memang secara ospek ya, kalau di zaman dulu masih ada ospek seperti itu kan, itu luar biasa gitu. Jadi anak-anak yang mereka tidak punya mental atau mereka itu tidak siap secara
sosial atau apapun itu mesti ketika masuk di seni sudah jadi ketakutan di situ. Iya. Ya kan? Beda dengan hari ini kalau kita ngomong masalah tentang dunia pendidikan kan. Kalau yang hari ini kan karena saking mudahnya ketika mau masuk di akademis, makanya tidak ada apa namanya audisi atau apapun untuk masuk di kesenian itu kan. Tapi impactnya ketika kita ngobrol masalah tentang mental tadi di situ, ini distract menurut saya. Gitu. Nah, fenomena itu yang membuat saya itu miris kadang-kadang. Ya kan? Pernah dalam satu dekade itu, dalam satu waktu itu, kurun waktu saya pernah kolaborasi dengan, kita ngobrol-ngobrol aja, pernah kolaborasi dengan generasi Gen Z itu, kita nyebutkan itu. Itu secara mental mereka itu ketika dikasihkan job tadi, itu lebih ke, kalau hari ini misalnya dia tuh bersinggungan dengan fisik atau apapun itu, besok nggak mau take dia, pergi seperti itu. Nah, udah sampai ke situ loh, masanya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kemudian ada teman-teman yang senior, menurut saya itu bisa mengcover itu. Ayolah kita duduk bareng, kita berdiskusi bareng, kita nyiptakan suasana atau atmosfer yang bisa membentuk apa namanya sebuah motivasi di situ. Ini pernah saya lakukan ketika saya membuat sanggar teater anak, sanggar anak Firdaus. Waktu itu tempatnya di Niti Prayan. Kenapa saya bikin sanggar itu? Karena saya berangkat dari keprihatinan itu ketika anak-anak kita nonton orang tua main teater dengan maaf saya tidak ini ya, tapi pada kenyataannya begitu, dengan bahasa-bahasa yang itu tadi ya, misuh calcul itu. Gitu. Saya karena waktu itu saya punya anak kecil, saya nggak mau anak saya seperti itu, sehingga saya bikinkan wadah sendiri untuk anak saya dan anak-anak seniman yang lainnya. Kita bagaimana tetap berkesenian secara santun. Gitu. Dan itu saya terapkan juga di sanggar saya yang untuk remaja, Rumah Kreatif Bintang. Itu bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa berteater secara santun. Jadi tidak ada orang misuh, tidak ada orang bentak-bentak, tidak ada, kita main asik aja gitu. Itu kita sesuaikan dengan zamannya. Gitu ya berarti ya. Nah, kalau anak sekarang disuruh nggak bisa. Beda dengan ketika saya dengan anak-anak yang difabel, orang. Karena sudah pada berkeluarga, itu mereka yang minta pesanan mereka, Mbak, meskipun kami seperti ini, tangan kami satu, kaki kami satu, saya minta dong seperti Mbak Ana zaman dulu belajar teater, datang push up mau. Jadi saya jadi ini ya, semangat teman-teman difabel itu justru saya yang belajar ke mereka. Iya sih sebetulnya. Tangan satu, kaki satu, push up ya. Terlambat. Sampai seperti itu. Hujan angin kayak gitu datang tanpa terlambat. Itu kita banyak belajar dari mereka. Tapi apakah pernah dilakukan maksudnya dilakukan untuk sampai hari ini metode seperti itu? Seharusnya iya, karena ketika yang difabel ya, ketika saya sudah membawa mereka menjadi juara 1 nasional, menurut saya ilmu saya sudah selesai, sehingga harus ada regenerasi. Nah, itu mereka sendiri yang pegang dan masih jalan. Ini sedang masuk ke nasional juga, Pak. Tapi pengumumannya akhir tahun ini, mudah-mudahan menang. Nasional, Mas. Nasional. Mohon doanya ya. Oke, siap-siap. Ini yang menarik di sini tuh. Justru gila, orang-orang yang mereka tuh selalu menggunakan analogi di motorik kanan, kebanyakan saya perhatikan gitu. Itu kebanyakan tuh mereka tuh justru malah selalu ekspornya tuh di luar pakem gitu, menurut saya tuh. Jadi kadang-kadang menemukan sesuatu yang oriented, atau yang kita nggak sangka juga. Yang nggak sangka gitu. Cuman kembali lagi dengan metode yang dibatasi tadi, artinya terkait masalah adat dan sebagainya seperti itu, justru menutup ruang si anak itu tidak bisa ekspor gitu. Jadi nantinya ketika dia masuk di seni justru menjadi sebuah ketakutan di situ. Nah, itu loh Bu Ana, itu jadi problem masalahnya itu. Saya rasa tidak ya. Batasan gini, kita itu tidak ada loh orang yang benar-benar bebas. Nggak ada. Iya sih. Memang semua di alam semesta ini sebebas-bebasnya kita itu masih bebas dalam batasan. Oke, maksudnya ada standarnya berarti. Iya. Standarnya apa? Ya, norma. Ya. Kalau kita lepas betul ya, kita nggak beda sama yang berkaki 4. Oke. Menarik sebetulnya kalau kita diskusi masalah seperti ini. Ini yang menarik sekarang nih, ketika kita sudah masuk di proses tadi
pendidikan juga sudah tadi di situ, terus bagaimana kemudian di mental tadi di situ, terus bagaimana kemudian keterikatan Dewan Kesenian. Nah ini yang menarik nih, karena saya lihat di profilnya tadi ada keterlibatan di dinas Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan. Tapi artinya kan juga ada sah legalitas dari pemerintah juga di situ. Seperti apa itu Bu? Ya, saya ada di Dewan Kebudayaan. Kebetulan saya sekretaris Dewan Kebudayaan di Bantul. Kita mewadahi teman-teman budaya, bukan hanya seniman ya. Karena kalau bicara budaya itu bukan melulu tentang seni, tapi global. Nah, jadi kita menjembatani antara pelaku budaya dengan pemerintah, sehingga apa yang diperlukan dari pelaku budaya yang untuk pelestariannya, untuk kemajuannya, untuk regenerasinya, kita turun ke bawah untuk mempelajari itu semua, sehingga kita menemukan, oh ini loh, oke, kita godok di Dewan Kebudayaan, kita perlu apa nih untuk mengatasi masalah ini. Nanti kita breakdown, setelah kita breakdown nanti akan ketemu formulasi. Formulasi itu nanti kita laporkan ke Dinas Kebudayaan, nanti disitulah akan dikerjakan. Itu enggak kerjanya kontinu berarti ya tuh ketika penyuluhan dari situ. Iya. Kita datangi, ya kan? Bukan penyuluhan sih, menyerap aspirasi. Oh, menyerap aspirasi itu. Ya pertama juga kan mapping juga kan berapa titik lokasi seperti gitu kan. Tapi artinya muncul nggak setiap setiap tahun atau setiap untuk sanggar-sanggar itu selalu ada. Tapi yang menarik gini yang saya amati artinya di Dewan Kesenian tadi di situ. Kenapa ketika pas event ya, itu orang-orang itu terus yang selalu muncul seperti itu. Ini sebenarnya problem ini. Saya sering mendapat protes juga dari beberapa teman seniman yang ada di Bantul. Mbak, kok aku ora tahu di ini sih gitu. Padahal mereka deket juga sama saya. Jadi gini Mas, bukannya dinas tidak kesana kesini atau gimana, bukannya. Ada memang database seni yang sudah kita punya, ada. Terus kemudian kita juga sering loh kalau di Bantul itu ada desa budaya, desa rintisan. Itu sebenarnya kita turun juga. Itu untuk menjaring mereka ke tingkat yang paling rendah. Nah, kalau mereka tidak terikat di yang paling rendah, pertanyaan saya justru ke senimannya. Mereka terdaftar enggak? Oh, secara legalitas. Secara legalitas mereka ngurus enggak? Gitu loh. Kan ada itu di setiap kelurahan kita sudah kasih, kita sering undang tuh lurah-lurah kita kumpulkan. Ini ada Dewan Kebudayaan, terus kemudian kita ada program ini nih, ada pengurusan NIK, nomor induk kebudayaan untuk sanggar-sanggar gitu. Silahkan ini di kelurahan, ini kita sudah langsung ke lurahnya. Sehingga kalau si seniman itu tidak terdetek oleh kami, saya justru bertanya, kan di kelurahan ada tuh gitu. Itu prihatin saat ini kalau kita mau masuk di bidang tadi di situ itu, ketika kita masuk di di dinas itu tidak kemudian diestafetkan, karena kembali lagi di bawah yang di yang di kelurahan sendiri, mereka itu tidak atau mungkin tidak paham tentang bidang-bidang di situ gitu. Artinya mereka itu cuma bisa baca, ya kan, selepas itu mereka itu buta. Sewu, artinya dalam konteks buta sendiri, mereka itu tidak mengenal artinya itu. Iya kan? Tidak mengenal ini senimannya atau seperti apa gitu kan. Potensi apa yang kemudian bisa diangkat. Bahkan ketika kita ngerut lagi di di kelurahan atau di kecamatan seperti itu, kita ngomong masalah storytelling ya, artinya itu per wilayah itu yang pemangku itu harusnya paham kan di situ itu. Saya tidak mendapatkan jawaban yang menurut saya valid di situ. Ketika di Dewan Kesenian itu kita sudah petakan ada Bantul Barat, Bantul Timur, Tengah dan Utara. Lingkup masih di kabupaten ya? Saya di kabupaten. Oh iya. Itu sudah kita petakan per tempat itu. Terus nanti kita pun adakan misalnya di Barat, itu kita adakan di Pajangan. Nanti kita undang-undang lah di situ. Kita adakan di Timur, di Sitimulyo. Kita undang-undang yang di situ. Ada kok kegiatan. Ada kegiatan. Oh gitu ya. Terus kegiatan artinya untuk mau mengajukan ya kan, misalnya yang baru-baru gitu, misalnya ada yang rekreasi, misalnya kita ngobrol masalah rekreasi tadi di situ, untuk mengajukan ke Dewan Kesenian seperti itu, syaratnya apa sih gitu? Sanggar ya? Ya, sanggar atau apa?
mengajukan NIK ini. NIK yang pastilah, SYUP-nya dan sebagainya. Karena Yang- difaham. Yang pertama ada sanggarnya, ada pelakunya dulu. Oh, ada pelakunya. Ada muridnya, ada gurunya, ada kurikulumnya atau silabusnya, terus kemudian ada laporannya ya. Terus kemudian izin dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan Kapanewon. Terus apa lagi ya? Itu aja sih, sama data kegiatan. Minimal dibatasi nggak kira-kira itu secara keanggotaan itu? Berapa misalnya kita mendirikan sanggar di misalnya itu? Atau padepokan berapa itu? Kalau 2 orang ya pasti nggak bisa, Mas. Oh gitu. Ya Kita paling nggak- tidak pelakunya kita main satu. kalau sanggar loh, kita nama sanggar loh ya. Oke. Itu kan kalau namanya sanggar itu kan pasti ada kegiatan mengajar, Oh, bukan komunitas ya. Nah, itu pasti ada kegiatan mengajar. Nggak mungkin dong 1 guru dan 1 murid kan gitu. Paling tidak ya 10 orang kayak atau berapa gitu. Nah, terus sistemnya dulu ya. Sekarang sistem pemilihan jadi ketua Dewan Kesenian. Itu Kebudayaan, Mas. Oh, kebudayaan. Oke, kebudayaan. Itu berdasarkan polling Heeh, ataukah mungkin karena rekanan heeh. atau seperti apa nih? Jadi kalau sistem itu kita melalui formatur yang diambil dari musda, musyawarah daerah. Ketika musda itu semua unsur itu diundang, bukan hanya kesenian ya. Semua unsur itu diundang, termasuk unsur budaya. Terus kemudian di situ nanti ditunjuk formaturnya. Formatur biasanya 10 orang dari perwakilan satu gedung sebanyak itu kita ambil 10 orang. 10 orang ini nanti akan melihat potensi orang-orang yang ada. Kalau cuma Bantul aja kita tahu kan orangnya. Mapping lah ya. Mappingnya gampang lah gitu. Terus ini gitu kan. Terus kemudian kita saring bobot mereka. Kita nilai bobot mereka setelah ini lebih baik. Kan masing-masing itu misalnya kita 3 dari. Saya potong nih. Baiknya itu melengkapi apa sih artinya itu? Baik itu ya. Artinya dari progres dia atau prototipe dia? Enggak, atau baiknya itu lebih ke apa? Atau Potensi. Oh, ke potensi. Ke potensi. Oh, artinya kalau baru misal dalam 1 tahun itu belum bisa mungkin ya? Belum bisa, Mas. Oh, harus ada rekodnya itu minimal berapa sih? Kalau nggak ada minimal ya, kan ketika dia sudah tiba-tiba dia punya lompatan yang bagus, kan harus masing-masing orang berbeda nih. Oke, standarnya kalau seperti gitu untuk kacamata Dewan Track record, Kebudayaan. Mas. Oh, track recordnya itu. Track recordnya kan gitu. pasti ada, rekam jejaknya pasti ada juga. Oh, ini selama ini sudah begini ya. Terus regenerasi yang dia lakukan sudah sedemikian rupa gitu. Agak berat juga ya saya masuk di Dewan Kebudayaan di situ ya berarti ya. Cuman di minor juga menurut saya itu ketika dari luar misalnya ya teman-teman yang di khususnya di seni rupa itu. Bukan seni rupa, di seni yang lain misalnya seperti itu. Kita ngemaslah Dewan Kebudayaan itu mesti minor. Nggak apa-apa. Nggak salah dari minor itu. Karena setiap yang dilihat ketika event itu kenapa tidak dievaluasi itu? Yang mana nih misalnya? Enggak, apapun itu. Saya lihat ya, perhatikan itu ketika pas lagi apalagi di kabupaten ya, lihat di kabupaten itu skopnya di kabupaten itu. Saya perhatikan, saya lihat itu kebanyakan memang orang-orang itu yang selalu hadir dan mengisi di event itu. Karena mungkin dia yang aktif, Mas. Berarti kan seperti itu tidak ada istilah regenerasi berarti. Kalau dia aktif artinya dia pasti punya sanggar sendiri. Dia pasti punya pembinaan sendiri gitu loh. Terus cara pertunjukan juga menurut saya itu, saya mengkritisi juga karena saya lihat, karena kekurangan saya perhatikan ya, kurator itu yang menurut saya agak kurang di negara kita. Kalau kita ngomong skop yang besar ya, tapi kalau kita ngomong di, saya kira kurator manajerial itu agak susah juga. Bagaimana kemudian bisa menyaring aspirasi itu, terus kemudian bisa sampai ke atas gitu seperti itu. Memang kurang itu. Ya kalau kurator sendiri itu sumber daya ya kaitannya. Sumber daya ya. Sumber daya itu harus memang dari personal ya. Personal orangnya. Kalau dari dinas kan kita melakukan pembinaan itu dalam rangka pemajuan kebudayaan secara bersama. Tapi kalau kurator itu kan personal. Oh, personal ya. Tapi yang jadi konflik menurut saya yang saya bilang minor tadi di situ, kurangnya kurator tadi di situ. Jadi tidak sampai loh apapun terkait masalah informasi apapun itu. Nah, khususnya di seni misalnya seperti itu, karena Buana sendiri konteksnya lebih di seni apalagi di Dewan Kebudayaan kan seperti itu. Kenapa tidak kemudian mengerangkul ya di di kesenian, maksud seperti di kampus-kampus yang mereka itu notabene banyak
kurator di situ. Hmm. Iya kan? Iya, ini pertanyaannya satu-satu. Kurangnya kurator sama pengkuratorial agenda, gitu Ya, kan maksudnya? seperti itu ya. Kalau kurangnya kurator tadi sudah saya jawab karena itu pribadi, Pribadi, secara oke. pribadi. Kemudian mengkuratori agenda itu biasanya kita lakukan dengan lomba, event, Oh, lomba, oke, oke. seperti yang secara kontinu ini ya. Ini kita nggak bicara program setelah efisiensi ya, Betul. karena setelah efisiensi luar biasa yang nggak ada itu banyak. Yang masih berjalan itu kayak ketoprak lah, festival ketoprak Kabupaten Bantul. Oke, lebih Itu ke- kan setiap Panewan mengirim, kita lomba dulu di Bantul. Artinya kan kita sudah dari yang paling rendah nih, setiap kecamatan. Nah, nanti dari kegiatan kecamatan itu ngambil orang-orang kan dari situ juga, dari kecamatan itu. Oke. Akhirnya kita ambil juara 1, kita 1-2 kita ambil ke provinsi. Oke. Nah, artinya itu sudah melalui kuratorial kan kalau lomba, sudah melalui penjurian. Betul. Itu berarti menurut saya stimulus ya kalau aku bilang di apa namanya seperti itu. Jadi adanya event tadi di situ, mencari seorang aktor-aktornya itu berarti hanya sebatas event. Tidak kemudian nanti dewan-dewan kebudayaan misalnya seperti itu merangkul lagi, terus kemudian menguri-uri lagi supaya lebih bagus lagi gitu. Kita tidak satu persatu mas, karena Oh, iya kabupaten itu kan global. Ya, global, Kalau ya. satu persatu sanggarnya. Iya sih. Yang saya perhatikan memang nggak susah ya lihat di apa namanya di Bantul sendiri gitu. Oke, maksudnya di ruang ini kita ngobrol masalah seperti itu. Kita lihat kadang seperti gitu ya, hilang nih. Habis dia punya potensi nih, dia punya talent berapa kali dapat the best nih. Tapi ketika pasifan aja gitu. Tapi setelah itu sudah hilang gitu keberadaannya. Akan ada lagi tahun depan. Tapi kan sudah mungkin nggak ada, mungkin gitu. Artinya nggak ada kesempatan lagi untuk. Begini mas, Ya. kalau ini bicaranya festival tadi ya, itu memang anggaran yang diadakan itu kan untuk festival. Kalau Oke, pembinaan itu kan oleh sanggar-sanggar itu, sanggar-sanggar itu sendiri. Hmm. Ada fasilitas semacam pengajuan kegiatan itu oleh sanggar-sanggar itu. Oke. Nanti setelah kita kasih stimulan, mereka lah yang akan mendidik anak-anaknya. Oh gitu. Kalau ada event aja seperti saya itu, pas ada event gitu. Terus yang lucu gitu, saya perhatikan di situ. Gitu. Terusnya gini, ketika pas ada event gitu, itu kan harusnya per wilayah nih, ya kan? Tapi ketika pas event itu ternyata wilayah situ ternyata tidak ada talentnya itu. Jadi problem juga. Pada akhirnya tidak dicocok logikan tadi, tidak cocokkan dengan identitas tadi di situ. Tidak bisa mas, kita harus tetap pakai KTP. Tapi Terus kan birokrasi. Terus bank yang untuk maaf kita jadi ngomongin uang. Bank untuk transfer honor itu pun harus BPD. Oh gitu. Jadi ya. uang berputar di tempat kita. Oke lah, secara prosedural jenengan lebih paham. Tapi kalau saya mengkurasi nih, atau mengkuratori di ruang itu Tidak nanti- terdengar oleh lapisan yang mana gitu kan. Enggak, saya mewakili gini loh buat artinya itu. Ini kan sebuah energi baru ya artinya itu. Saya mengemas program seperti gini kalau ngomong masalah pendidikan khususnya di apapun itu memang agak down ya dibandingkan dengan sebuah hiburan ya. Saya paham di situ gitu. Cuman kapan lagi gitu? Saya masuk di komunitas ini, saya masuk di komunitas ini, saya masuk di ruang ini yang seperti gitu. Ini tuh semriwing saya tuh. Istilah semriwing itu yang selalu pakai gitu. Ada satu kata sumbang gitu untuk menyampaikan aspirasi di situ gitu. Kok ketika nonton pertunjukan cuma orang-orang itu aja nih gitu. Secara pertunjukan cuma seperti itu gitu. Halo men, sekarang itu sudah zamannya digital artinya seperti gitu. Kenapa tidak masuk di ruang digital yang kemudian anak-anak Gen Z, apalagi yang banyak kan anak-anak sekarang pakai media digital tuh. Terus penontonnya itu kebanyakan di era-era yang konteksnya hanya satu komunitas saja yang lihat, tidak kemudian bisa explore banyak gitu. Mas Das sudah memfollow akunnya Dinas Kebudayaan Nah ini yang menarik ini. atau IG-nya Dinas Kebudayaan, semuanya sudah ada di situ. Oke. Jadi Itu menarik ya. informasi apapun, lomba apapun atau kegiatan pementasan ada semuanya di situ. Ada IG sama. Tapi tetap ya menangnya kurator tadi kan. Artinya ketika pas ada event itu kan
si kuratornya itu yang menentukan nanti siapa yang bakal untuk mengisi di eventnya itu kan. Artinya kalau misalnya orang baru dia punya potensi dan dia ada penawaran yang menarik dan berbeda di situ. Ini mungkin tidak kemudian dievaluasi menurut saya itu. Loh rekodnya seperti apa dia kan gitu. Kalau menurut saya artinya pribadi ini. Oh iya, oke. Berarti berbeda. Enggak, saya menyampaikan sih artinya tuh mungkin 1 banding berapa yang kemudian tidak mendapatkan ruang di situ. Tapi bukan maksudnya bukan terus kemudian saya masuk, kok nggak dikasih space di situ atau seperti itu enggak. Sebenarnya saya saat ini sudah bukan Dewan Kebudayaan ya, saat ini sudah selesai rannya. Tapi saya ketika COVID saya masih ada di sana. Okay. Kita menjembatani juga ini seniman COVID gimana nih gitu. Yeah. Ya peran kami harus memikirkan itu caranya gimana supaya mereka tetap hidup kan gitu kan. Ada yang bergantung hanya dari situ. Dropship lah ya kalau pandemi dulu. Kita ada ini Mas, kita adakan syuting. Jadi pemintas mereka secara online dan kita gilir itu sanggar itu. Kita gilir dari ini KPNWN ini ada berapa, dari sana ada berapa gitu. Sampai gejok lesung yang di Mbecici itu pun mereka bawa lesung ke Dinas Kebudayaan, kita shoot di situ karena alatnya kan kalau bawa kemana-mana dan studionya ada di situ. Itu kita tetap ya. Tapi metode itu masih dilakukan untuk sampai hari ini. Kalau hari ini karena sudah tidak COVID, mereka mengadakan di tempatnya masing-masing. Oh gitu. Berarti selama COVID aja. Jauh COVID aja. Oh, gitu. Ini menarik pokoknya yang terlepas dari itu kan mungkin sedikit banyak teman-teman ya udah tahu lah secara birokrasi seperti apa, terus seandainya dia tuh mengurus secara legalitas untuk supaya diekspos atau seperti pengen dimasukkan di beberapa event itu kan sudah tahu tadi. Kadang gini loh Mas, senimannya sendiri itu yang kurang tertib Mas. Jadi secara administrasi dan ini memusingkan kita karena kita harus laporan. Oke. Terus kemudian nanti kita survei, mereka juga nggak punya apa-apa, nggak siap apa-apa, daftar apa nggak ada, ini secara administrasi mereka nggak ada. Oh gitu. Tapi kita pernah, Dewan Kebudayaan juga pernah menginisiasi untuk mengumpulkan seniman yang kita tahu kadang begitu, kita kasih pelatihan manajemen. Bagaimana caranya memanage sebuah sanggar, bagaimana menulis proposal, bagaimana membuat RAB, itu pernah kita lakukan. Itu udah mulai hilang semua ya? Atau continue dibuat berapa tahun sekali? Kalau selama saya ada di sana ada itu. Okay, sekarang saya udah nggak di situ. Oke. Ya, saya nggak mau nyinggung masalah kalau udah nggak di situ. Cuma kan memang harus paham ya ini secara mekanismenya tadi di situ itu biar tidak kepiawiyah gitu loh. Berdasarkan cari atau seperti apa dapat informasi yang cuma hanya sebatas gitu kan. Jadi yang menarik dengan ruang seperti ini kan bisa mengkulik artinya itu informasi gitu. Nah terus sekarang kembali ke penulisan tadi itu. Karena sekarang udah banyak nih effort semua anak regenerasi itu semua di media sosial semua itu. Bahkan ketika kita curhat pun bahkan kita menemukan pilihan atau apapun itu di media sosial semuanya. Bahkan yang menarik kemarin dari isu itu, saya tuh ada teman itu dia itu berpacaran dengan media sosial namanya AI. Ya. Itu gimana itu? Luar biasa kan? Saya nggak mau merit nih. Cuman saya itu cuman from aja gitu. Dan dia curhatnya di situ gitu. Bahkan dia udah memutuskan untuk tidak di sosial karena dia udah mendapatkan sebuah feel tadi di situ. Ya kan? Masuk di situ tuh. Udah saya pokoknya sudah mendapatkan tempat di situ. Lo pacarmu mana? Itu tuh. Tak telisik lagi ternyata di satu momen itu dia cerita itu tadi. Dia punya teman itu di media sosial. Tapi whatever, aku tidak bahas masalah itu ya. Tapi yang kita bahas adalah yaitu fenomena hari ini seperti itu. Nah, yang menarik jadi gini Bu Ana itu mungkin bisa diceritakan itu dunia sastra atau kali ini karena di seni peran ya, tapi kebanyakan di sastra itu. Bagaimana kemudian anak-anak hari ini ketika ngomong masalah sastra itu apa yang membuat pembeda itu kalau dikritisi itu. Terus kalau kita melihat secara keautentikan itu anak-anak sekarang itu kan bisa dilihat nih dia berdasarkan pengalaman atau dia itu hanya lihat di from tadi atau di media sosial itu bisa kelihatan. Ini saya pernah lakukan juga di komunitas saya Satu Pena DIY, Persatuan Penulis Indonesia DIY.
kita bagaimana serangan AI terhadap penulisan. Oke. Bukan serangan ya, pokoknya banjirnya AI terhadap penulisan. Bagaimana kita bisa melihat ini asli atau tidak, Oh, ya. terus bagaimana pengaruhnya. Itu pernah kita seminarkan gitu. Ya. Kita emang nggak bisa membendung itu, sangat tidak bisa. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita mengenal penulisnya ya, kita mengenal ini gaya penulis ini dengan ini itu beda. Oke. Itu kita kerasa. Syaratnya kita harus rajin membaca. Jadi kita bisa membaca. Oke. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah, untuk kaitannya sama AI memang itu sulit. Itu masalah bersama saya rasa ya. Itu sulit. Tapi tetap bisa dibedakan kok. Setiap orang punya ciri khas tertentu. Bahkan nggak perlu kita ngobrol-ngobrol, maksudnya nggak perlu di komunitas itu. Kita di kafe, kita bisa ekspor, kita bisa dapat seperti gitu. Jadi itu salah satu untuk membunuh sebuah komunitas ya menurut saya itu. Kenapa komunitas dibunuh? Oh enggak, ada artinya gini, mereka lebih nyaman ketika justru malah saya di kafe banyak ruang itu perkaranya lewat santai. Iya. Terus nanti terus kemudian nanti dijolkan ya, maksud di media sosial gitu. Jadi kan nggak perlu kita perform art atau seperti itu di ruang-ruang itu. Sebenarnya kalau di kafe-kafe sering sih Mas, ada teman-teman yang pada ngumpul tiba-tiba kita ngomongin soal sastra. Gitu ya. Kalau saya punya geng namanya geng Tilik Jeruk itu tuh orang-orang sastra semua yang suka ngafe. Jadi kebetulan perempuan semua. Oke kan. Ya kita ngomongin sastra di situ. Merumpi lah ya. Ngerumpi tapi kita ngerumpinya sastra dan hasilnya buku nanti. Oke ya. Selalu begitu. Ya, menarik ya. Itu usianya sama ketika ngobrol sering. Ya kita hampir seumuran. Satu frame. Ya. Satu frame. Kebetulan ini bukan sempalan ya. Kita semua ada di geng Tilik Jeruk itu ada sastra bulan purnama. Oh iya, buahnya dari sastra bulan purnama juga dia. Tapi masih. Bingung ya? Iya, berarti masih menulis. Masih. Sampai detik ini. Masih. Rencana buku kan. Kemarin siang tanggal 15 ada launching buku dari perempuan penyair Indonesia di Perpusnas Ya. Jakarta. Kebetulan saya nggak ikut. Bulan sebelumnya lagi ada launching Sontoloyo, itu teman-teman Asdrafian. Di Jakarta juga di HB Yasin, saya nggak ikut. Bulan depan ada launching cerpen di Surabaya. Mudah-mudahan saya bisa ikut, masa nggak ikut terus. Iya, benar. Ada karya-karya saya di situ. Oke, baik. Gini, kembali gini. Tadi sempat terputus ketika ngobrol masalah itu tadi. Nggak tahu ada Sasmito Cap yang masuk tadi di situ. Nah, terkait sekarang kembali lagi ke tulis ya. Itu seperti apa sekarang metodenya Bu Hana itu? Terus sampai ke jeruk tadi ya, apa namanya jeruk? Tilik Jeruk. Tilik jeruk tadi itu. Sekarang itu sebenarnya banyak sekali komunitas-komunitas penulis yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Okay. Baik di kampus maupun komunitas-komunitas, dan mereka menurut saya justru lebih luar biasa. Artinya lebih luar biasa itu karyanya. Oh, karyanya. Gitu. Mereka lebih berani eksplor, kemudian karena dunia mereka lebih luas ya. Mau nggak mau, anak kecil itu secara teknologi lebih cerdas daripada saya gitu kan. Daripada saya. Jadi wawasan mereka juga lebih paham pemikiran yang baru, juga mereka lebih apalagi terkait masalah kosakata ya. Kosakata sekarang modern itu udah. Iya. Tapi di sastra sendiri ya ini itu. Saya belum pernah menemukan itu ya. Atau mungkin saya jarang untuk membuka informasi di situ gitu. Terkait masalah menggunakan kosakata yang baru terus kemudian diaplikasikan lewat sastra gitu. Misalnya adalah istilah mager lah dan sebagainya lah gitu. Itu enggak kalau menurut saya kok. Kalau di cerpen atau novel bisa ya. Kalau ke puisi karena kita harus menggunakan kata-kata yang efektif, jarang loh orang pakai kata mager atau PW, itu nggak ada. Saya belum pernah ketemukan. Oke. Tapi yang menarik kalau kita ngobrol seperti gitu, kan ini udah fase masanya kan artinya seperti gitu. Artinya supaya relate. Ya kan artinya anak-anak itu suka di dunia sastra, apalagi nanti ujung-ujungnya juga kembalikan lagi untuk membaca tadi di situ kan, iya kan. Salah satunya kita harus ngikuti arus zaman tadi di situ gitu, ya kan, supaya ada keseimbangan di situ. Betul. Nah, itu loh Bu Hana itu. Ini mungkin loh ya. Saya sendiri juga memang tidak terlalu.
anak-anak muda sendiri mungkin, jadi mereka menulis untuk mereka juga gitu loh. Dari anak muda untuk anak muda, bisa jadi seperti itu. Tapi saya yakin anak-anak muda sekarang memang idenya juga liar-liar. Iya sih, benar sih. Mereka lebih bebas gitu loh. Lebih bebas itu. Lebih bebas. Lah, makanya ketika kita ke masalah tadi, formulasi tadi di seni tadi di situ kan. Kalau kita ngasih benteng tadi, ya kan, apalagi sekarang harus peradaban kan luar biasa seperti gitu kan. Nah, kita masuk di ruang seperti gitu, takutnya nih, anak-anak justru nanti ada sebuah ketakutan nanti. Oh, saya nggak mau belajar nih. Nggak se ekstrim itu Mas, santai Loh ya, tapi kalau kita kasih ruang, kasih kebebasan di situ, mereka justru malah effort dan lebih punya wacana baru di situ gitu. Tapi sebebas-bebasnya tetap ada tulisan tidak boleh mengandung sara misalnya. Itu kan tetap batasan kan. Oke, masih ada konteks. Tapi ada yang suka, yang mencintai sara tadi di situ. Gitu kan? Itu hampir di setiap kompetisi pasti ada itu. Atau bukan hanya kompetisi, yang koleksi bersama aja itu ada aturan seperti itu. Sudah ada berapa buku yang kolaborasi itu? Saya? Warna ya? 40 lebih Mas. Udah sampai 40 berarti gitu. Puisi dan cerpen. Tapi sudah pengen rencana punya program sendiri untuk kapan sih? Itu Tahun dia. ke depan itu saya Itu dia. Saya gitu. sebenarnya kemarin sudah ngomong sama penerbit. Dari situ kemudian puisi-puisi saya yang sudah masuk ke penerbit tak tarik lagi. Tapi saya punya cita-cita, saya ingin bikin puisi yang isinya membangun. Gitu. Isinya tapi membangun. masyarakat kita kan lihat ya, kebanyakan itu suka yang namanya minor daripada mayor. Itu dia. Iya kan, ketika kita curhat masalah gitu mesti kan ya. Masalah kan kalau di dalamnya luar biasa ya kan, seperti itu kan. Itu kebanyakan mereka tuh suka itu. Apalagi dibumbui dengan mistis itu. Itu kan menarik gitu. Enggak coba ada penawaran baru. Itu kaum tua deh kayaknya. Yang begitu. Kalau anak muda saya yakin enggak. Gitu ya? Anak muda sekarang enggak begitu. Enggak yang, maaf, yang tua pun juga enggak begitu ya, enggak semua yang tua seperti itu. Tapi anak-anak muda saya rasa mereka lebih sedikit-sedikit healing, ya kan? Sekarang modelnya bahasanya healing gitu, tapi makna dari healing sendiri kan mereka tidak. Iya kan? Tapi bahwa ada kesadaran itu kan pasti ada di bawah sadar dia, bahwa ketika mencipta pun mereka akan mencipta yang positif. Cuman saya kecil nggak ada loh pikirannya yang positif, baik nggak ada. Nah ini berarti kan di perkembangan zaman akhirnya positif lah. Gitu. Kalau saya ya dulu sing sabar, sing rimo, sing ini ya gitu orang tua saya. Kalau orang sekarang positif lah gitu. Jadi saya rasa lebih sehat ya menurut saya. Meskipun yang dulu bukan berarti nggak sehat ya. Yang sekarang itu lebih sehat. Kalau dari berapa karya itu kebanyakan curahan dari hati atau membuat frame tadi? Kalau saya lebih ke fenomena. Fenomena. Saya menangkap fenomena, saya tuliskan. Oh gitu ya. Satu hari itu. Selain berdasarkan pesanan lah ya. Oke. Berarti request bisa berarti. Bisa. Ya kemarin sempat saya tuh request lagunya Amnesia itu. Amnesia. Ini menarik sebetulnya Amnesia itu karena sudah kehilangan berapa enggokan ya, maksud saya itu. Ya mengingat-ingat memori lama gitu kan. Karena akumulasi tadi kan. Menurut saya kan seperti itu. Sekarang tantangan ini supaya anak-anak itu kembali bisa mencintai sastra, ya kan, terus dia itu tumbuh minat lagi di situ itu. Wejangannya seperti apa itu Bu Ana? Saya bukan wejangan, tapi mungkin saya akan kasih. Lo kan senior sekarang saya kan. Saya akan kasih kredo saja mungkin bahwa negeri tanpa literasi itu akan mati. Jadi tanggung jawab kita bersama, dari yang tua sampai yang muda, yuk kita cintai literasi. Asik, ini quotes yang luar biasa di hari ini. Oke, terus satu itu, terus kemudian nomor 2 itu kasih clue supaya anak-anak itu kembali lagi ke analog, ya kan, daripada ke digital itu. Supaya itu tumbuhlah, minimal itu bisa menggerakkan motorik ya, artinya kalau kembali ke analog seperti itu. Terserah. Sekarang kita batasi anak sih, misalnya 24 jam tidak menggunakan media sosial seperti itu. Tapi pendidikan sendiri harus menggunakan digital seperti itu. Itu tugas sekolah kayaknya. Loh enggak, ini peran-peran seniman juga yang memang harus perlu seperti gitu kan. Sebenarnya gini loh, gimana ya ngomongnya, tanpa regulasi
Sesuatu itu nggak akan efektif. Ya efektif tapi tidak akan cepat. Jadi kita regulasi aja dulu nih gitu. Kayak berbusana aja lah ya. Budaya berbusana Jawa. Kita susah loh membangkitkan ayo berpakaian Jawa susah. Tapi ketika ada regulasi setiap hari ini harus pakai baju ini, seluruhnya pasti menurut. Ya minimal dimulai dari sebuah komunitas, kemudian dari dewan-dewan kebudayaan. Kalau artinya tadi buku udah dalam bentuk buku ya. Dari buku ya. Dalam bentuk buku ya kita masih bikin buku terus mas. Anak-anak pun bikin buku, meskipun ada PDF-nya tetap cetak buku. Makanya kalau percetakan di Jogja masih hidup banyak loh. Masih hidup ya. Yang lainnya sudah. Yang di luar kota saya nggak tahu ya. Kalau di Jogja masih banyak. Buku sastra terutama masih banyak. Untuk planning ke depan nih, mungkin bisa dikasih informasi sama teman-teman sendiri. Apa punya gagasan apa nih? Syukur bisa kolaborasi dengan generasi baru misalnya. Soal gitu, apa? Ya untuk apapun itu, misalnya untuk penulisan atau buat buku atau mungkin seperti apa itu. Kalau ini ya untuk secara general ya. Untuk yang tua, mari kita rangkul yang muda. Untuk yang muda, yuk datangi yang tua. Saya rasa itu aja sih. Take and give lagi. Take and give. Menarik, luar biasa obrolan hari ini. Saya banyak beberapa informasi dari kacamata perspektif Ana Ratri, luar biasa gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah motivasi atau memberikan sebuah energi ya untuk berkreasi gitu. Amin. Harapan seperti gini, harapan saya bisa nanti bisa harapan bisa nggak cuma di satu titik ini, bisa saya datangi ke empunya atau ke lokasi itu kan. Jadi saya bisa repot nih kesibukan dia apa yang dilakukan seperti itu kan. Itu kan relate nggak dengan sebuah pengkaryaan di situ. Itu kan menarik di situ gitu. Mudah-mudahan masih bisa bersinergi di situ. Mas. Kasih pesan lah untuk hari ini itu supaya bersemangat pesan untuk bersastra ya. Kan sudah pesannya tadi. Ini lebih global. Tadi pesannya untuk sekarang yang secara kompleks general ya. Jadi jangan lelah untuk pola loh bahasa Jawa. Untuk pola nih. Untuk pola. Artinya kita harus melakukan sesuatu. Dengan membaca kita tahu dunia, dengan menulis kita akan dikenang oleh dunia. Oke. Satu quotes untuk yang di belakang ini untuk menjembatani situ. Gembolo Jemodosol di Kelas Kemerosa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Dan dimudahkan untuk ke